Kokes M, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kokes M, Komunikasi Podcast Mahasiswa. Nah, boleh tepuk tangan dulu. Nah, buat teman-teman semuanya, kita bakalan kedatangan tamu yang super duper istimewa karena beliau menjadi first runner up di Miss Hijab Jawa Tengah. Nih, kita di sini akan mengilas, benar-benar mengulik bagaimana perjuangan beliau dalam mengikuti ajang Miss Hijab di Jawa Tengah ini. Sebelum itu, saya izin perkenalkan, nama saya Irsyad Maulana sebagai moderator yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini ya Kak. Nah, kita tanpa nunggu lama-lama, aku gak sabar nih teman-teman semuanya, kita kenalan dulu nih sama kakaknya yang cantik banget, looknya Masya Allah, ada mahkota dan juga selempangnya. Nah, kita langsung perkenalkan dengan beliau, kakaknya. Boleh kenalan dulu nih Kak, namanya siapa dan sekarang ini kesibukannya apa aja sih? Oke, terima kasih Kak Irsyad atas Iya. waktunya dan teman-teman KPI, Komunikasi Iya. Penyiaran Islam yang undang-undang Naila, dan semoga kedepannya lebih sukses, Iya, lebih amin. tumbuh lagi ya Kak ya, Amin. lebih best lagi lah. Oke teman-teman, pertama-tama kenalin nama aku Eka Naila Fadila, biasa dipanggil Naila. Nah, kesibukan aku Kak, selain jadi first runner up Miss Hijab Jawa Tengah 2025, aku juga menjadi mahasiswi di UIN Salatiga, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Wow. Dan selain itu aku juga ada kerja sampingan, yaitu menjadi PR di sebuah PT dan juga menjadi tutor bahasa Inggris dari kelas SD sampai SMA, jenjang Wow. SMA. Keren banget Kak. Di sisi lain beliau adalah sebagai Miss Hijab, ternyata beliau sangat benar-benar produktif. Beliau juga sangat benar-benar produktif. Selain itu dia juga berkecimpung di dunia pekerjaan menjadi PR ya Kak. Iya, di PT. alhamdulillah. Keren sekali nih. Alhamdulillah. Nah, aku juga bingung nih Kak, bagaimana sih cara kakaknya ini memanajemen waktunya? Miss Hijab di Jawa Tengah, kerja, semuanya, kuliah, semuanya benar-benar diborong sama kakaknya. Nih, bagaimana kakak bisa memanajemen waktu, kakak bisa meng-apply achievement, meraih semua itu? Gimana nih Kak, boleh dijelasin? Oke, aku bagi tips sedikit-sedikit ya Tips. teman-teman. Sebelumnya emang aku juga sempat keteteran teman-teman dengan kegiatan yang emang aku ikutin kayak gitu. Nah di sini tuh aku mikir kegiatan banyak tuh ternyata ya apa ya, ada plus minusnya gitu loh Kak. Nah gimana caranya aku memanage waktu sendiri? Kadang-kadang tuh aku punya jurnal Kak di HP, itu ada galeri. Oh my god, sorry. Di HP ada catatan, ada kalender, dan di situ emang aku nulis jurnal nih Kak. Aku tuh ngapain aja sih seminggu ke depan. Jadi kalau ada yang emang ada perlu sama aku tuh, aku emang bener-bener nge-share schedule aku gitu loh. Hari ini aku ada apa, besok ada apa, biar gak tabrak. Dan biasanya kalau seumpama ada tabrakan ya Kak ya, dari kegiatan satu ke kegiatan lainnya, aku ngedepanin yang emang penting dulu, Oh iya. yang emang Lebih bener-bener urgent urgent gitu ya. dulu gitu loh, dan emang nggak bisa ditinggalin. Dan nanti kegiatan yang lainnya aku konfirmasi kayak gitu. Kalau seumpama dinegosiasi lah istilahnya, gimana kalau seumpama mundur atau maju waktunya biar nggak tabrakan karena ada schedule yang tabrakan, biasanya gitu. Komunikasi sih Kak yang paling penting. Komunikasi, karena kita juga program studi Iya, komunikasi bener ya banget, kan? bener banget. Bener banget sih Kak. Ternyata journaling tuh sepenting itu. Betul. Karena kita juga nantinya bisa untuk apa ya, kita bisa menulis misal di hari ini tanggal sekian kita ada acara ini, mungkin kita ada matkul ini yang lebih urgent, mungkin ada acara yang lebih penting, kita bisa ketika ada tawaran ada acara lain kita bisa tolak dulu ya Kak. Iya, bener Jadi banget. nggak tabrakan gitu, Bener lebih banget. struktur ya. Bener, Kalau bener. boleh journalingnya itu lewat buku atau lewat seperti notebook kah atau dalam catatan di HP Kak? Oke, kalau journaling sendiri karena emang sekarang kan lebih modern ya eranya ya. Iya. Aku nggak usah ribet-ribet bawa buku ke sana kemari. Ada HP, aku memanfaatkan HP. Jadi biasanya di HP kan ada catatan tuh, sama ada kalendernya. Nah biasanya kalau emang aku udah bikin janji temu, udah bikin schedule, udah bikin ada kegiatan kedepannya, aku lingkarin tuh, aku lingkarin merah di tanggalannya. Oh berarti besok, terus ditulisin notulensnya, aku ngapain sih besok, tanggal segini aku ngapain, kayak gitu sih biasanya. Wow, keren banget sih. Bener-bener memanfaatkan Iya. digitalisasi ya Iya, Kak. betul Nah, banget.
kita kilas balik lagi nih dengan Miss Hijab seorang Kak Naila ya. Bagaimana nih? Boleh diceritain kakaknya dulu awal mula pertama kali. Kenapa kakak bisa ikut Miss Hijab nih? Di era sekarang ini banyak bener-bener di TikTok biasanya ya, di Iya, tren-tren itu banyak yang lepas hijab segala macam. Itu perjuangan kakak dari awal gimana? Bisa bener-bener tertarik nih buat ikut Miss Hijab? Dan apa motivasi terbesarnya nanti? Oke, Iya. terima kasih Kak Irsyad Ha-ha. pertanyaannya ya. Kalau kenapa kok aku bisa join ke Miss Hijab ini? Yang pertama hijab ya, karena aku emang labelnya ikut pageant Miss Hijab 2025 Jawa Tengah ini, mewakili Jawa Tengah. Aku tuh pengen buktiin ke teman-teman, selain menjadi wanita berhijab, hijab tuh bukan halangan buat teman-teman bisa grow up, bisa tumbuh lebih tinggi lagi ya. Karena hijab bukan benteng, bukan halangan teman-teman buat tumbuh, buat punya mimpi. Hijab itu representasi teman-teman, wadah buat teman-teman lebih grow up, lebih bisa tumbuh lagi, berkembang lagi. Dan emang selain itu kan biasanya banyak ya Kak ya, sekarang di era sekarang itu berpikir di dunia kerja pun orang yang berhijab tuh di dunia kerja tuh kurang kayak gitu. Nah aku ingin membuktikan kepada anak muda, ingin membuktikan kepada teman-teman nih, karena hijab tuh menurutku emang bukan penghalang teman-teman, tapi wadah tempat kita untuk berkembang dan tumbuh. Terus selain itu gimana sih awalnya aku join Miss Hijab sendiri? Awalnya gini, sedikit cerita ya Kak ya. Boleh. Jadi awalnya tuh aku emang anti yang namanya Instagram Kak. Oh. Dulu waktu itu punya Instagram tapi emang cuman punya aja gitu loh. Nah waktu kuliah awal maba emang kita butuh Instagram ya, Iya. Twibbon dan lain-lain kan emang Betul. postingnya di Instagram. Pas PBAK juga Iya, perlu bener. video perkenalan. Iya, waktu itu kalau teman-teman notice juga Instagram aku waktu awal kuliah ya isinya cuma Twibbon. Dan PP foto profilnya tuh yang emang bener-bener pemandangan gitu loh. Oh, iya. Nggak ngeliatin aku. Ternyata kesini aku mulai paham, oh ternyata tuh Instagram tuh platform yang emang bener-bener jadi wadah tempat branding kita, teman-teman. Soalnya kenapa aku bilang kayak gitu? Nanti kalau teman-teman daftar kerja atau emang mendaftarkan diri ke tempat kerjaan, yang dilihat tuh bukan KTP teman-teman, tapi apa? Instagram. Oh, Instagram Iya. sebagai personal branding Yes, ya. betul. Instagram yang dilihat teman-teman lainnya tuh, yang dilihat yang punya PT-nya atau apa lain sebagainya tuh Instagram. Gimana kamu nge-branding sosial media kamu, gimana kamu mengaplikasikan dunia sosial media kamu kayak gitu. Nah, di situ aku sempet ada di fase aku cerita sama temanku. Kok aku di umur 20 tahun ini belum punya apa-apa ya? Achievement gitu. Belum punya achievement ya buat orang tuaku ya gitu. Terus pada akhirnya aku bilang, aku kok pingin ikut dunia kedutaan, dunia pageant, Miss atau Putri kayak gitu ya. Terus temanku bilang, tapi susah loh kayak gitu. Aku kan tipikal orang yang emang suka tantangan ya Kak ya. Aku buktiin ke temanku, aku tuh ngomong nggak asal ngomong. Dan di hari itu juga nggak tahu kenapa ya, Allah tuh baik banget. Masya Allah. Aku waktu scroll Instagram itu open pembukaan pendaftaran Miss Hijab Jawa Tengah, yang emang itu Jawa Tengah kan emang aku di Jawa Tengah ya Kak ya. Tanpa pikir panjang, dengan Inama Akmalu Biniati, aku mendaftar ya. Aku mendaftar tuh bukan buat aku Kak. Sebelumnya gini, teman-teman, for your information juga ya, aku tuh dari background keluarga yang nggak utuh. Jadi emang waktu itu SD, waktu kelas 6 ayah ibu udah ini pisah. Nah aku pengen nge-branding diri aku tuh, teman-teman anak muda, entah dari background latar belakang kamu yang orang tua dan lain sebagainya, apapun itu bukan penghalang kamu, bukan tembok kamu untuk menjadi orang yang sukses, orang yang mau berkembang. Nah dari itu aku kan hidup sama ibu ya Kak. Dan emang ibu tuh orangnya ngedidik tegas dan disiplin banget. Emang kamu harus menjadi wanita yang berpendidikan, punya attitude yang baik kayak gitu. Nah ibu kan orangnya minim apresiasi ke aku. Alhamdulillahnya waktu SMA aku jadi mendapatkan sebuah prestasi, yaitu santri terbaik nomor 1 di pondok pesantren aku. Ya alhamdulillah, dan di situ aku senang Kak, senang. Tapi ibu ya cuman kayak, oh ya udah tingkatin gitu, karena emang minim apresiasi banget. Yang kedua, semester 1 sampai 3 ini aku nggak pernah IPK di bawah 390.
di atas terus. Wah, Dan kumlot itu terus iya, dong. alhamdulillah, Keren alhamdulillah. banget. Dan itu emang bener-bener kayak ya udah tingkatin sih, gitu loh ibu tuh. Terus aku kayak mikir ya, ini kayaknya aku butuh bikin gebrakan yang bikin ibu tuh ini anakku gitu. Iya. Nah dengan itu aku memutuskan untuk ikut Miss Hijab ini dengan sekitar waktu itu 110 pendaftar Wow, banyak ya, dari Kak? Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah semuanya. Jawa Tengah sendiri. Wow, keren banget. Dari UNES, UGM, UI dan UNY dan lain sebagainya. Iya. Dan aku insecure pasti. Karena emang dari segi fisik pun mereka lebih good looking gitu loh, Kak. Tapi aku under pressure aku nggak under pressure, teman-teman. Justru dari kekurangan aku belajar gimana caranya aku menutupi kekurangan tersebut. Aku cari-cari, oh ya mungkin ya kayak aku emang kurang tinggi, berarti aku bisa menutupinya dengan otakku gitu, wawasanku kayak gitu. Nah alhamdulillahnya Allah memberi aku kesempatan hingga akhirnya aku bisa dinobatkan menjadi first runner up ini. Masya Allah. Ya alhamdulillah banget, dan aku nggak percaya, Kak, kalau aku dinobatkan tuh aku nggak percaya. Ibu aja sampai benar-benar kan nonton live ya, ibu nggak ikut teman-teman. Yang ikut teman-teman aku yang support aku. Abis itu udah terus telepon, alhamdulillah dapet. Dan di situ emang benar-benar aku sampai rumah yang benar-benar ini anakku gitu, Tercurahkan air mata. dan benar-benar dicium, Terharu dipeluk, banget. iya, dan emang langsung spam story ya biasa ya ibu-ibu ya. Iya, Di situ emang bangga, dan aku mikirnya yes I did gitu sih, Kak. Oh, Masya Allah, keren sekali. Aku benar-benar terharu banget dengan kisah kakaknya. Jadi kalau aku simpulin ya, Kak, kakaknya ini benar-benar perjuangannya sangat luar biasa. Dari yang awal utamanya untuk sekedar personal branding di Instagram, ternyata di balik itu semuanya ada kilas balik kakaknya. Betul. Kakak yang dari background keluarga yang kurang utuh, mohon Betul, maaf, iya. tapi benar-benar dengan tekanan tersebut itu nggak menjadikan untuk pesimis, tapi Yes, betul. selalu optimis. Apalagi dengan ketika melihat tantangan tadi, seperti kakaknya insecure, Miss Hijab yang dari background lainnya itu fisiknya Iya, benar-benar bener-bener. cakep-cakep, Iya, kakaknya bisa benar-benar menggali potensi dengan meningkatkan wawasan. Itu keren banget sih, Kak. Apalagi membanggakan seorang ibu, Iya. orang tua, itu pahala yang luar biasa nantinya. Masya Allah, keren sekali. Benar-benar aku terharu banget di kilas balik kakaknya ini. Ternyata sebegitu banyak perjuangannya nih. Nah, benar-benar luar biasa banget kalau kita lihat teman-teman bagaimana perjuangan seorang Miss Hijab, Kak Naila, yang mana beliau juga IPK-nya sering kumlot juga. Keren banget, alhamdulillah. Nah, ini juga waktunya nggak terasa ya, Kak, udah mau di ujung. Nah, selanjutnya apa nih pesan kesan buat teman-teman Kokes M untuk kedepannya? teman-teman, aku mau ngasih pesan sedikit ya, yang semoga bermakna dan emang bisa merubah mindset teman-teman. Untuk teman-teman yang mau mencoba hal baru, jangan pernah takut, apalagi takutnya karena omongan dari orang lain. Jangan ya teman-teman, karena yang tahu diri kita ya cuma diri kita aja. Toh nanti kalau kamu sukses, yang bangga juga diri sendiri. Jangan takut sama omongan orang lain, karena orang lain nggak tahu apa-apa tentang diri kita gitu. Dan satu kata buat kalian semua yang waktu itu aku bawa juga di grand final ya, Kak ya. One word can change everything, be optimist and say yes, here I'm ready to fight. Apapun itu gas. Apapun itu gas. Yes. Ya. Benar-benar luar biasa. Kita boleh aplaus yang meriah buat pengantin kita yang sungguh luar biasa kali ini. Benar-benar aku benar-benar tersentuh hatiku, Kak. Benar-benar Masya Allah banget. Bener sih, kalau kita tuh gak usah merhatiin apa omongan kata orang lain. Terpenting yang tahu semua diri kita itu ya diri kita sendiri. Apa yang dikatakan Kak Nala saat grand final, apapun itu gas. Bahasa Inggrisnya luar biasa, tapi saya nggak hafal nih, Kak. Tapi nggak apa-apa, apapun itu gas intinya. Iya, betul. Kita nggak usah hiraukan omongan-omongan negatif orang lain. Kita tetap gas selagi hal itu adalah positif ya, Kak. Iya, dan nggak merugikan orang lain. Iya, betul. Nah, itu aja mungkin podcast untuk kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari pemateri kita, tentunya bagi diri saya juga dan teman-teman sekalian yang menonton, semoga menjadi inspirasi buat diri kita agar selalu untuk berusaha, agar tetap selalu berjuang di tengah-tengah
kekurangan kita maupun di tengah-tengah orang-orang yang selalu merendahkan kita. Kita tetap gas terus gitu ya Kak ya. Gas Gas terus ya. terus ya. Oke, itu aja mungkin untuk podcast kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Kak Amin, di amin, Kak kesempatan Esya. selanjutnya. Terima kasih ya. Aku juga terima kasih Kakak atas waktunya dan juga sharing-sharingnya benar-benar bermanfaat banget. Masya Allah. Dan semoga memberikan insight besar bagi Amin, kita dan amin, ya juga Allah. para penonton Amin. terlebihnya ya. Amin. Oke, saya sebagai moderator Irsyad Maulana mohon pamit undur diri dan juga kakaknya ada kata penutup. Mungkin itu aja sih, semangat terus berjuang untuk masa depan. Ya, semangat dan terus berjuang masa depan. Oke, itu aja untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila mana ada kata tutur kata yang kurang berkenan dan juga tingkah laku saya sebagai moderator. Saya mohon maaf ya Kak atas segala kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.